Om Swastiastu. Selama ini, orang umumnya mengenal 10 awatara, mulai dari Matsya, Kurma, Waraha, hingga Kalki awatara. Setiap awatara muncul dalam wujud-wujud spesifik di zaman-zaman berbeda. Jika diuraikan secara kronologis, ke-10 awatara ini tidak hanya muncul sekali saja. Matsya awatara contohnya, telah tercatat muncul 2 kali dalam sejarah alam semesta. Demikian pula Waraha awatara dan Buddha awatara. Karena alam semesta telah mengalami penciptaan dan peleburan berulang-ulang dari waktu yang tidak bisa lagi diingat, maka jumlah awatara sesungguhnya sangat banyak, bahkan tak terhitung. Ke-10 awatara yang kita kenal saat ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh awatara yang ada. Ke-10 awatara ini hanyalah 10 inkarnasi utama yang muncul pada Kalpa atau satu hari Brahma yang tengah berlangsung saat ini. Inilah bukti kemahakuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis awatara Tuhan. Sejak berdiri pada tahun 2014, Hindu Times telah berusaha memberikan konten-konten terbaik dengan tetap mengedepankan toleransi, kesesuaian dengan sumber kitab suci Weda, serta keharmonisan. Artikel-artikel dan konten video Hindu Times telah dijadikan referensi oleh berbagai kalangan dan diapresiasi bahkan dalam ranah antarumat beragama. Untuk mendukung kiprah kami mengabarkan wawasan Dharma dalam ranah yang lebih luas, kami mengundang partisipasi Anda untuk like, komen, dan subscribe. Anda juga dapat membantu kami dengan cara membagikan konten ini kepada orang-orang terdekat. Dukungan yang Anda berikan melalui subscribe adalah sebuah kontribusi besar bagi pengembangan dan riset kami lebih lanjut. Dalam arti yang sesungguhnya, awatara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Tuhan yang turun dari dunia rohani ke alam material ini untuk menegakkan prinsip-prinsip Dharma. Oleh sebab itu, dalam pengertian yang sejati, menurut definisi dalam berbagai bagian kitab suci Weda dan dibenarkan oleh para resi yang agung, awatara adalah Tuhan sendiri yang turun dalam wujud-wujud berbeda sesuai dengan situasi yang spesifik. Karena kasihnya kepada makhluk ciptaannya, Tuhan sewaktu-waktu turun secara langsung ke dunia material ini dalam berbagai wujud sesuai dengan fungsi dan keadaan. Saat beliau ingin menyelamatkan para penyembahnya yang terombang-ambing dalam banjir peleburan alam semesta, beliau datang dalam wujud ikan rohani yang sangat besar. Tatkala beliau ingin mengembalikan posisi planet bumi yang terlempar jauh ke orbit luar, beliau datang dalam wujud babi hutan maha besar yang bertaring kuat. Demikianlah Tuhan yang tak terbatas. Beliau bisa muncul dalam wujud apa saja sesuai kehendaknya. Karena itulah setiap kegiatan Tuhan disebut dengan istilah lila atau permainan rohani. Barang siapa yang mengingat lila Tuhan di zaman-zaman yang berbeda akan disucikan dari dosa dan pasti mencapai alam rohani yang kekal. Seorang awatara adalah Tuhan itu sendiri yang tidak dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Walaupun dalam beberapa kisah sejarah disebutkan bahwa awatara meninggalkan badan kasar, ini semata-mata bertujuan agar orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi terpuaskan. Demikianlah kebaikan hati Tuhan. Apabila orang ingin menjauhinya, beliau memberi fasilitas agar orang itu makin jauh darinya. Apabila seseorang tulus ingin mendekati Tuhan, beliau memberikan pengetahuan yang sejati. Dalam Weda Bhagavad Gita, bab 4 ayat 7-9 disebutkan, kapanpun dan dimanapun pelaksanaan Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma merajalela, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Bharata. Untuk menyelamatkan orang saleh, membinasakan orang jahat, dan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma, aku sendiri muncul pada setiap zaman. Orang yang mengenal sifat rohani kelahiran dan kegiatanku tidak dilahirkan lagi di dunia material ini setelah meninggalkan badan, melainkan ia mencapai tempat tinggalku yang kekal, wahai Arjuna. Dengan kata lain, apabila Tuhan turun ke alam material ini sebagai seorang awatara, beliau tetaplah Tuhan yang sama, yang tidak pernah dipengaruhi oleh sifat-sifat keduniawian. Dalam setiap kemunculan Tuhan di alam semesta ini, para dewa,
para resi agung dan makhluk-makhluk suci di alam semesta ini memuji keagungannya dalam bait-bait pujian dalam Veda. Penjelasan komprehensif mengenai seluk-beluk Awatara ada dalam Veda Caitanya Caritamrita, Veda Srimad Bhagavatam, dan Hari Bhaktivilasa. Secara umum, umat Hindu mengenal 10 Awatara yang muncul di zaman-zaman sebelumnya. Akan tetapi, banyak bagian dalam kitab suci Veda, terutama bagian Purana, menyebutkan bahwa jumlah Awatara adalah sebanyak bintang di angkasa dan sebanyak buih di lautan. Karena Awatara adalah Tuhan Sri Krishna itu sendiri, maka seorang Awatara sudah pasti maha perkasa, maha tahu, dan kekal. Ada uraian yang sangat detail mengenai Awatara dalam kitab suci Veda Caitanya Caritamrita. Dinyatakan bahwa di dunia rohani, seluruh Awatara selamanya ada, karena seluruh wujud itu bersifat kekal dan tidak pernah tercipta atau dimusnahkan sejak waktu yang tidak dapat lagi diukur. Karena alam material ini diliputi dan dikendalikan oleh waktu, orang-orang yang berada dalam alam material ini berpikir bahwa seorang Awatara dilahirkan lalu meninggal seperti manusia biasa. Akan tetapi sesungguhnya di dunia rohani, seluruh Awatara adalah kekal, baik yang telah muncul di alam semesta ini maupun yang masih belum muncul. Jutaan Awatara tersebut terbagi menjadi 6 golongan, yakni Lila Awatara, Purusa Awatara, Yuga Awatara, Manu Awatara, Guna Awatara, dan Saktya-Vesa Awatara. Golongan pertama yakni Lila Awatara adalah golongan Awatara Tuhan yang muncul untuk memenuhi 2 misi, yakni menunjukkan kemuliaannya sendiri dalam berbagai kegiatan rohani yang ajaib demi melegakan hati para penyembahnya yang murni, dan untuk membinasakan golongan makhluk hidup yang mengganggu keteraturan alam semesta. Ke-10 Awatara yang kita kenal adalah jenis Lila Awatara. Golongan Awatara selanjutnya adalah Purusa Awatara. Purusa Awatara adalah wujud-wujud Tuhan Sri Krishna yang berperan dalam proses penciptaan alam semesta. Secara umum, wujud Purusa Awatara adalah Sri Vishnu yang berlengan 4 atau 8. Purusa Awatara adalah Tuhan sendiri yang bertugas menciptakan alam semesta. Salah satu wujud Purusa Awatara adalah Mahavishnu yang menguasai seluruh energi alam semesta. Dari pori-pori badannya yang sangat besar itu, keluar gelembung-gelembung alam semesta yang tidak terhitung banyaknya. Gelembung-gelembung keemasan ini disebut Brahmanda atau telur semesta. Dalam sains modern, pori-pori Mahavishnu ini kita kenal sebagai nebula, tempat lahirnya bintang-bintang di alam semesta. Gelembung-gelembung keemasan inilah yang merupakan satu alam semesta yang sangat besar sekali bagi kita. Tatkala Sri Mahavishnu menarik napas, maka seluruh manifestasi alam semesta akan terisap kembali. Inilah yang kita kenal sebagai black hole atau Paraloma Vilaja, sebagaimana disebutkan dalam Veda Brahma Samhita. Dalam setiap alam semesta, atau dalam setiap tata surya dalam istilah sains modern, Tuhan Sri Krishna mewujudkan dirinya menjadi Purusa Awatara yang kedua, yakni Narayana, yang berbaring di atas ular Anantasesa. Dari pusar Sri Narayana, tumbuh sekuntum bunga Padma. Dewa Brahma lahir dari bunga itu. Karena itulah Dewa Brahma disebut sebagai makhluk hidup pertama yang diciptakan Tuhan di masing-masing tata surya. Jadi dapat Anda bayangkan bahwa Tuhan ada dalam setiap tata surya, dan Dewa Brahma yang berbeda ada dalam setiap tata surya yang berbeda. Ukuran tubuh dan jumlah kepala Dewa Brahma pun berbeda sesuai dengan besar kecilnya ukuran tata surya itu. Ada banyak matahari lain di alam semesta ini, yang ukurannya jauh lebih besar daripada matahari kita. Di sana terdapat Dewa Brahma lain yang ukurannya jauh lebih besar. Tatkala Tuhan Sri Krishna berada di Dwaraka, beliau pernah memanggil semua Brahma ini. Semua Brahma di masing-masing tata surya yang berbeda itu bersujud bersama-sama di kaki Tuhan. Namun tidak satu pun dari masing-masing Brahma itu bisa melihat Brahma yang lainnya. Purusa Awatara selanjutnya disebut Paramatma, yang bersemayam dalam setiap inti atom dan menyangganya dalam posisi dasarnya masing-masing. Oleh karena itu, tak heran jika inti atom memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini sesungguhnya adalah tenaga Tuhan dalam wujud Paramatma. Golongan Awatara ketiga adalah Yuga Awatara. Di masing-masing yuga atau zaman, Tuhan turun ke planet-planet berbeda untuk menerapkan hukum-hukum agama bagi penduduknya. Beliau turun dengan warna kulit yang berbeda, yakni putih untuk zaman Satya Yuga, merah untuk Treta Yuga, hitam di zaman Dwapara Yuga,
dan emas di zaman Kali Yuga. Oleh karena itu, cara-cara pelaksanaan keagamaan berbeda-beda di setiap zaman. Di zaman Satya Yuga, Tuhan turun sebagai dua resi, yakni Resi Nara dan Narayana, untuk menetapkan sistem Astanga Yoga. Di zaman Treta Yuga, beliau turun sebagai Yajnapati untuk menetapkan sistem upacara. Sementara itu, di zaman Dwapara, beliau turun dalam wujud tertinggi beliau sendiri, Sri Krishna, untuk menetapkan Dharma pada zaman itu. Di zaman Kali Yuga saat ini, Tuhan Sri Krishna turun sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu 500 tahun yang lalu, yang berkulit keemasan di tanah suci Mayapur, untuk memperkenalkan dan menetapkan kegiatan rohani untuk zaman Kali Yuga ini. Kegiatan rohani yang direkomendasikan oleh kitab suci Weda dan Tuhan sendiri pada zaman Kali Yuga ini adalah menyanyikan nama suci Tuhan Sri Krishna beramai-ramai. Inilah ketetapan dalam kitab suci Weda untuk zaman Kali Yuga. Golongan awatara yang lain adalah Guna Awatara, Manu Awatara, dan Saktya-Wesa Awatara. Guna Awatara adalah 3 awatara khusus yang bertugas mengatur 3 sifat alam material. Kita mengenal Guna Awatara sebagai Trimurti, yakni Brahma, Vishnu, dan Shiva. Ketiganya bertugas sebagai penguasa 3 sifat alam material. Karena itu baik Brahma, Vishnu, dan Shiva adalah wujud-wujud Tuhan, penguasa jagat raya yang patut disembah. Manu Awatara atau Manwantara Awatara adalah Tuhan yang turun dalam setiap pergantian periode Manu. Manu adalah leluhur bangsa manusia, dan seorang Manu berkuasa sekitar 300 juta tahun manusia. Dalam setiap pergantian Manu, Tuhan turun sebagai awatara khusus. Misalnya pada masa Manu kedua, Tuhan turun sebagai Prishnigarbha, wujudnya yang berlengan 4. Dalam masa Manu keempat, Tuhan turun sebagai Ajita, dan pada masa Manu saat ini, Tuhan turun sebagai Wamana Awatara. Saktya-Wesa Awatara adalah golongan awatara terakhir. Saktya-Wesa Awatara adalah makhluk hidup tertentu yang diberikan energi rohani oleh Tuhan agar dapat menjalankan misi-misi tertentu. Dalam beberapa kitab suci, seperti Veda Chaitanya Charitamrita, disebutkan beberapa contoh Saktya-Wesa Awatara. Dewa Resi Narada, putra Dewa Brahma, adalah Saktya-Wesa Awatara yang diberikan kekuatan bakti. Maharesi Vedavyasa dan Catur Kumara adalah Saktya-Wesa Awatara yang diberikan kekuatan Gyana atau pengetahuan. Maharaja Prithu adalah Saktya-Wesa Awatara di zaman Manu ketiga yang diberikan kekuatan sebagai raja. Dengan kata lain, Saktya-Wesa Awatara bukanlah Tuhan, namun makhluk hidup yang diberikan kekuatan rohani khusus oleh Tuhan. Jadi, Saktya-Wesa Awatara berbeda dengan jenis awatara lainnya. Para orang suci yang menyebarkan ajaran agama manapun adalah makhluk hidup yang diberikan kekuatan rohani oleh Tuhan. Belakangan kita mendengar bahwa ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa pendiri agama tertentu disebut sebagai Kalki Awatara. Ini tidaklah benar menurut keterangan otentik dari kitab suci Veda. Kalki Awatara adalah Tuhan sendiri yang turun dalam golongan Lila Awatara. Sementara itu, orang-orang suci yang diberikan tugas dan wewenang dalam menyebarkan ajaran agama bukanlah Tuhan. Karena itu sangat keliru jika ada pihak yang mempersamakan Kalki Awatara dengan orang suci tertentu. Ini harus dipahami bersama oleh umat Hindu agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami kitab suci Veda. Hendaknya orang mempelajari Veda dari sumber terpercaya agar pemahaman yang ia peroleh menjadi jelas. Demikian video ringkas mengenai 6 jenis awatara Tuhan. Dengan mengetahui ke-6 jenis awatara ini, umat Hindu kini memahami bahwa awatara tidak terbatas jumlahnya. Selain itu, golongan-golongan awatara membuktikan bahwa definisi awatara tidaklah sesederhana yang orang bayangkan. Dari video ini, Anda tentunya juga bisa menyimpulkan bahwa Kalki Awatara bukanlah awatara terakhir. Dan sebelum Kalki Awatara muncul, telah muncul awatara keemasan yang bernama Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kalki Awatara bukanlah seorang penyelamat, namun hakim. Beliau hanyalah awatara yang akan mengakhiri zaman Kali Yuga dan memulai zaman Satya Yuga yang baru. Karena alam semesta ini tercipta dan dilebur berulang-ulang, maka di masa depan akan ada awatara-awatara lain yang turun dengan segala misteri dan keajaiban.
Semua keajaiban Tuhan ini tidak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia yang penuh dengan rasa iri hati. Sampai jumpa di video-video Hindu Times Channel selanjutnya. Om Santi 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 Om.